Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita akan melanjutkan belajar Google Sheet, khususnya Google Query pada bagian kedua. Saya akan ulangi lagi, sebelumnya kita sudah membuat query pada sheet yang sama. Sekarang kita akan coba membuat query dari sheet yang berbeda. Nah, pada bagian ini saya akan membahas query dengan rumus where. Kemudian nanti juga akan saya tambahkan rumus unique dan membuat drop down menu. Kita hapus dulu ini. Sekarang kita akan membuat query pada kotak B4. Langsung saja kita ketikkan rumus query-nya sama dengan query kurung buka, kita ambil datanya pada sheet my data, kita pilih kolom A, B, C, D sampai G, kemudian ke bawah tidak kita batasi dengan cara menghilangkan barisnya. Nah, seperti ini. Jadi my data A1 sampai dengan G, sehingga nanti ketika datanya bertambah maka rumus query-nya tetap dapat berfungsi sesuai jumlah data yang baru, tidak mengikat pada rentang datanya. Kemudian setelah itu kita beri koma dan kita beri tanda petik 2, koma lagi, angka 1 dan kurung tutup. Ini adalah cara penulisan yang mudah untuk mengingat rumus query-nya. Kemudian di tanda kutip 2 itu kita tuliskan yang pertama select. Select ini menampilkan atau mengambil data yang ingin kita tampilkan, yaitu kita ingin menampilkan data nama, berarti select B dengan huruf besar, koma, jenis kendaraan C, merek D, tipe E, tahun F, dan warna G. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan data query dari data my data. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan kriteria dari data ini. Tidak semuanya misalnya kita ingin tampilkan. Jadi query itu sangat fleksibel. Kita dapat mengambil data atau menampilkan data atau mengolah data sesuai dengan data yang memang kita perlukan. Misalnya kita tidak memerlukan sementara ini atau pada sheet ini atau pada rumus ini kita tidak ingin menampilkan warna ya. Jadi warna kita hilangkan. Jadi sekali lagi ini sesuai kebutuhan ya, kita dapat mengolahnya sesuai kebutuhan. Kemudian kita ingin menambahkan ada namanya rumus where. Jadi setelah kolom terakhir yaitu kolom F, kita beri spasi, kita beri ketikkan where. Ini bisa huruf besar, bisa huruf kecil, bebas. Yang harus huruf besar adalah penulisan kolom datanya. Tadi ya B, C, D, E, F gitu. Ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Where apa? Nah, ini baru. Where itu data apa yang ingin kita tampilkan dengan syarat. Jadi ada kriteria. Misalnya where mereknya adalah Toyota. Berarti kolom merek yaitu kolom D. Where D huruf besar sama dengan Toyota. Nah, cara penulisan Toyotanya adalah dengan cara diberi tanda petik 1 atau apostrof. Kemudian di dalam apostrofnya ini kita tuliskan Toyota. Nah, seperti itu ya. Ini adalah rumus query yang sudah diberi
kriteria, yaitu where D, where merek. D itu adalah kolom merek ya, sesuai dengan datanya di sheet my data, yaitu kolom D merek, where D sama dengan Toyota. Nah, ini kita sudah memberikan kriteria pada data yang kita tampilkan, yaitu mereknya hanya Toyota saja. Selanjutnya ini adalah penulisan where berada di dalam rumus ya. Jadi kita kalau mau ganti merek yang tampil harus masuk ke rumusnya, kemudian mengganti katanya lagi, Suzuki misalnya, seperti itu. Nah, tentu cara ini kurang efektif ya. Kita ingin yang lebih fleksibel lagi, maka kita berikan kolom atau berikan kotak pemilihannya ada di atasnya, yaitu misalnya kita berikan merek, kemudian di sini adalah tempat menuliskan katanya di sini ya. Misalnya ini merek apa gitu ya. Mereknya kita beri tanda petik 2. Nah, mereknya kita tulis di sini. Misalnya kita tulis tadi Toyota. Maka kita akan mengganti kata Toyota ini menjadi data C1, yaitu ini ya, Toyota pada kotak atau data C1 ini, C1, where D sama dengan apostrof C1. Nah, seperti ini ya. Ini tentunya belum berfungsi ya, karena penulisannya belum lengkap. Kita harus menambahkan where D C1 ini dengan tambahan karakter, yaitu tanda kutip dan tanda dan, seperti ini di bagian kiri kanannya, tanda dan tanda petik, tanda kutip. Jadi apostrof, tanda petik, dan baru C1 ya, seperti ini. Maka kita bisa menggantikan data yang ingin kita tampilkan dengan cara merubah data pada kotak C1. Misalnya kita ganti lagi menjadi Suzuki, kita enter, maka datanya berubah sesuai dengan kriteria yang kita berikan pada kotak C1. Selanjutnya, ini pun masih kurang efektif ya, karena kita harus mengetik. Nah, sekarang saya ingin menampilkan atau menampilkannya nanti dalam drop down. Saya akan berikan rumus pembantunya, yaitu yang pertama adalah rumus unique. Rumus unique ini untuk membuat drop down menunya ya. Jadi nanti di C1 ini kita buatkan drop down-nya, yaitu dengan cara pilih C1, kemudian kita pilih data, kemudian data validation. Nah, data validation tambahkan rule, add rule. Kemudian di sini ada kriterianya drop down. Nah, pada kriteria ini ketika kita pilih drop down, maka kita harus menuliskan item-item yang ada di drop down. Yang pertama misalnya Suzuki, kemudian Toyota, kemudian lagi tambah lagi Honda gitu ya. Jadi ini kita harus menuliskan manual untuk pemilihan drop down ya, seperti ini. Bisa ya, bisa. Tapi ada lagi cara yang lebih bagus lagi. Jadi tidak harus ditulis, yaitu dengan cara mengambil datanya dari from range. Nah, data from range ini
kita harus siapkan dulu data di sebelahnya, yaitu kita akan menyiapkan daftar data yang akan kita gunakan sebagai menu drop down-nya. Di sini misalnya kita beri nama daftar drop down. Kemudian kita buatkan rumus sama dengan unique kurung buka. Kemudian kita ambil dari my data. Kemudian kita pilih merek dari kotak D2 sampai ke bawah. Nah, kita hilangkan pembatas kolomnya, barisnya kita kurung tutup. Nah, rumus unik ini mengambil kata-kata yang unik, artinya dari banyak kata yang sama diambil satu-satu saja. Jadi ada 9 kata unik dari merek ya, ada 9 merek berarti. Kita juga dapat menambahkan dari rumus unik ini menu rumus sort ya, jadi diurutkan berdasarkan abjadnya. Kita tambahkan rumus sort di depan rumus unik, maka urutan datanya sesuai abjad dari A, dari D sampai dengan Y. Nah, dari range inilah kita bisa mengambil data untuk membuat drop down ya. Kita balik lagi ke C1 di sini ya. Kita masuk lagi ke data validation. Nah, ini adalah data yang tadi drop down yang sudah kita tuliskan. Tadi ada Suzuki, Toyota, Honda, baru 3. Kita ganti nih kriterianya dari drop down menjadi drop down from range. Nah, kemudian ketik kotak di bawah ini, kita ketik yang kotak segi 4 ini, kotak 4 kotak ini. Nah, baru kita ketik lagi kursornya di dalam sini, baru kita pilih data yang sudah kita siapkan, yaitu dari Daihatsu sampai Yamaha. Kita bisa membatasi sesuai dengan jumlah drop down yang muncul, juga bisa tidak membatasinya ya. Barisnya kita bisa loss, jadi dari L2 sampai dengan L berikutnya tanpa ada batasan baris, yang gunanya tentu saja untuk membiarkan bila ada data baru yang masuk, maka otomatis drop down-nya akan bertambah lagi. Kemudian di sini perlu di setting advanced option-nya, bisa display style-nya chip. Nah, kalau chip itu yang model seperti ini. Kemudian arrow, arrow seperti ini. Kalau plain tidak tampak ya, tidak ada beda dari kotak-kotak data lainnya, tapi dia harus diklik 2 kali untuk tampil drop down-nya. Kita pilih saja yang arrow dan maka mereknya akan muncul drop down. Kemudian kita pilih data yang ingin kita tampilkan sesuai kebutuhan kita. Seperti itu ya. Jadi dari rumus query ini kita sudah menambahkan where-nya adalah merek mobil. Dan ini menurut saya sangat keren sekali karena kita bisa menampilkan data dengan cepat dibandingkan dengan kita harus mensortir, memfilter data dari data ini. Ketika dengan Google Query, maka cuma sekali klik data yang ingin kita tampilkan sudah muncul, sangat cepat sekali. Kemudian memberikan kriteria where ini juga bisa 2 kata ya, 2 kriteria. Pertama misalnya merek, kemudian tipe, kita ingin menampilkan tipe juga. Nah, berarti
nanti tipenya ini juga kita beri kriteria, yaitu kriterianya where A. Gini, where A penulisannya adalah ditambahkan pada setelah where D selesai sini spasi, kita beri rumus tambahan N ya. N ini where N apa, NE NI ya, E atau I sama dengan misalnya Suzuki ya, Suzuki kita beri kata R3 ya, seperti ini. Berarti sudah dua kriteria yang muncul. Ada dua kriteria yang untuk memunculkan data, yaitu kriteria merek Suzuki dan tipenya R3. Jadi hanya dua data yang muncul dengan dua kriteria. Nah, untuk selanjutnya silakan coba diberikan menu drop down ya di sini, tipe ya, tipe, kemudian buatkan menu drop down-nya di sini. Sehingga nanti tinggal pilih tipenya juga pakai drop down. Oke, ini saya tidak tampilkan ya, cukup satu dulu aja. Nah, untuk rumus query pada bagian kedua ini saya cukupkan dengan menambahkan rumus where untuk memberikan kriteria, kemudian ada drop down yang diambil dari rumus unique. Rumus unique yang didapat dengan membuat rumus unique yang diambil dari data MyData. Cukup sekian dulu. Selanjutnya nanti akan kita tambahkan lagi. Rumus query ini masih belum selesai, masih belum final, masih bisa ditambahkan lagi. Yang pertama misalnya kita tambahkan nomor di sini, sehingga dari data yang muncul akan otomatis tampil nomornya sesuai data yang tampil. Kalau dia cuman 3, nanti datanya hanya tampil 3. Kalau 4, hanya 4 nomornya di sini ya, nomor urutnya sesuai data banyaknya data yang tampil, maka nomornya akan otomatis tampil 3 di sini. Demikian pada bagian kedua ini. Terima kasih atas sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.